Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral banget di TikTok, yaitu seorang warga Sumedang yang diduga hilang secara misterius di Cadas Pangeran. Dan sebelum menghilang, orang itu sempat kirim pesan suara kepada istrinya. Dan pas aku denger VN itu tuh serem banget, aku langsung auto merinding. Dan kalau kalian penasaran gimana kronologisnya, terus ada apa dengan Jalan Cadas Pangeran itu, kalian harus like, komen yang banyak, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, berita ini tuh heboh banget di TikTok, sampai viral banget, yang diupload oleh akunnya Miftah SR. Nah, di sini tuh udah ditonton lebih dari 9 juta kali. Ini pas aku syuting, dan komentarnya tuh kayak banyak banget, guys. Oke, pertama-tama kita masuk ke kronologisnya. Aku ini baca beritanya di pikiranrakyat.com. Dan menurut beritanya, ini mengatakan, jadi ada seorang warga dari Sumedang, Jawa Barat, dilaporkan hilang secara misterius di Jalan Cadas Pangeran. Nah, warga ini nih berasal dari Dusun Babakan Regol, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Dan orang ini dilaporkan hilang pada Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Pria ini bernama Yana Supriyatna yang dilaporkan hilang secara misterius di sekitar area Jalan Cadas Pangeran, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Nah, sebelum dilaporkan hilang, salah seorang keluarga korban mengaku sempat dikirimin pesan sama si Yana Supriyatna ini, yaitu istrinya. Nah, istrinya itu mengatakan bahwa suaminya ini terakhir itu sempat kirim voice note gitu, mengabarkan bahwa dia ini sedang beristirahat di masjid daerah Simpang. Lalu si suaminya itu alias Yana Supriyatna itu juga sempat mengatakan kalau ada yang ingin ikut menumpang kepada dirinya gitu loh ke arah Sumedang kota. Lalu tiba-tiba ada kejanggalan terjadi di sini karena dia tuh ngirim 2 voice note. Dan yang voice note terakhir itu aneh banget karena isinya itu diduga si suaminya tuh kayak meminta pertolongan sambil kayak gak jelas itu suaranya. Oke, nanti kita bakal dengerin voice note-nya bareng-bareng. Kita akan merinding bareng-bareng gini guys. Tapi yang pasti kayak polisi, petugas, keluarga itu tuh sudah mencari si Yana Supriyatna di area sekitar jalan itu. Cuman belum ada titik terang sampai pukul 2 dini hari itu tidak ketemu guys. Tapi yang aneh, motor si Yana Supriyatna itu masih ada di sekitar lokasi, ditemukan terparkir di jalan dengan setir terkunci, tapi kondisinya tuh tidak ada kerusakan sama sekali. Tapi kalau misalkan ini begal, kok motornya masih ada gitu? Terus orangnya kemana? Apakah diculik makhluk halus gitu? I don't know. Oke, tadi kan kita udah bicarain tentang kronologisnya ya. Nah, sekarang kita akan dengerin VN-nya bareng-bareng nih. Sumpah aku jujur masih merinding sih guys. Tapi untung ini aku syutingnya siang-siang, jadi kayak ya oke lah. Oke, kita dengerin. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Sumpah asli aku merinding gila, sumpah. Dan yang VN pertama dia mengatakan kalau dia ini lagi sholat di daerah Simpang. Terus kebetulan ada orang nih yang mau nebeng ke dia, yang mau ke Sumedang kota. Tapi tiba-tiba VN yang kedua ini beda banget sama VN pertama. Dia di situ tuh kayak ketakutan sambil nangis. Tapi background suaranya tuh nggak jelas karena ada suara jangkrik sungai gitu loh. Tapi ini netizen ada yang jeli ya pendengarannya. Terus ada yang nangkep nih omongan si bapak itu tadi. Katanya begini, ya Allah kok sampai seperti ini, sampaikan ke keluarga. Tolong ya Allah, kirain yang ikut numpang itu bukan orang jahat. Ternyata bukan orang jahat. Berarti
orang dong, bukan makhluk halus. Apakah makhluk halus yang menjelma jadi orang? Aku juga nggak tahu nih guys. Oke, sekarang kita coba bacain komentar-komentar netizen nih. Nah, di sini ada yang mengatakan kalau warga Sumedang harusnya udah tau lah Cadas Pangeran seperti apa horornya. Pakai ngasih tumpangan segala, ya Allah semoga korban cepat ditemukan. Oh, berarti memang jalan ini tuh terkenal angker dan katanya sering ada yang minta tumpangan tapi tuh nggak ada sosoknya gitu guys. Terus ada yang sharing juga nih tentang ceritanya. Kakekku pernah numpangin juga, terus katanya pas udah nyampe tujuan orangnya nggak ada, kakekku sendiri yang cerita. Asli tuh creepy banget sih. Tiba-tiba orang numpang tapi begitu sampai hilang. Itu kemana? Terus ada netizen nih yang menyarankan, Pak azanin di sekitar situ cari orang pinter. Adain tirakatan, banyakin sholawat rame-rame, terus cari di atas pohon dan rumah-rumah kosong deket situ atau pedalaman hutan. Terus dibales, dari semalam udah diazanin, disolawatin, katanya iya sih ada, tapi nggak tahu bener atau enggak. Terus ada netizen yang mulai berdiskusi nih tentang konspirasi, tentang teori-teorinya nih. Nah, ada yang berkomentar gini, ingat perlu digarisbawahi, kukira bukan orang jahat, ternyata jahat. Iya, soalnya tadi VN terakhir bilang kukira orang jahat, orang kan berarti. Dan mungkin itu bukan jin, tapi orang asli yang punya masalah atau gimana saya nggak tahu. Terus dari suaranya seperti di dalam hutan, ada suara batu sama samar-samar gitu, kedengaran suara sungai. Jadi kemungkinan besar itu orang jahat bukan jin. Nah, sepemikiran kita, iya bang, kayaknya dia dikejar sampai masuk ke hutan, terus pas lagi VN dia lagi sembunyi. Betul, buktinya motornya ada tuh kuncinya nempel, mungkin dia lari dikejar. Kalau memang orang jahat, kenapa motornya tidak diambil? Ya kan maksudnya kebegal kalau gitu, bukan sih? Mungkin mau diculik kali ya, atau mungkin mau diperdagangin gitu loh guys. Atau mau diambil itu tubuhnya untuk dijual gitu. Nah ini nih, gue mikir kayak gini juga, doain aja semoga cepat ketemu, amin. Kayaknya refleks kekunci stang deh, terus dia dikejar. Sepemikiran psikopat mungkin itu, dan dia berusaha lari untuk sembunyi tapi nggak tahu keadaannya sekarang gimana, ya Allah. Tapi ya semoga apapun itu, semoga bukan hal buruk, semoga dia ditemukan dalam keadaan yang sehat dan utuh dan tanpa sedikit kekurangan gitu ya guys. Soalnya kayak masih misterius dia hilang kenapa gitu. Kita doain sama-sama ya. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang sejarahnya Jalan Cadas Pangeran di Sumedang ini. Kenapa angker, kenapa banyak kejadian-kejadian mistis. Nah, kita akan kupas bareng-bareng di sini. Mungkin dari kalian ada orang Sumedang yang saat ini kuliah di daerah Jatinangor, atau mungkin kalian orang Sumedang yang tengah bekerja di Bandung. Nah, mungkin nggak asing lagi lah sama jalur ini. Karena jalur ini tuh menjadi penghubung antara Sumedang kota dengan wilayah Jatinangor, Bandung, dan sekitarnya. Sekilas ketika kita melewati jalur ini, kita mungkin akan terpana sekaligus merinding karena di sisi jalan itu kayak menjulang tebing yang sangat curam dan banyak pepohonan di situ guys. Selain itu, kontur jalanannya memiliki tanjakan, turunan, serta tikungan yang cukup tajam, membuat para pengendara ini wajib harus ekstra waspada banget ketika melewati jalur ini. Tapi kenapa namanya dinamakan Jalan Cadas Pangeran? Karena itu berkaitan dengan sejarah guys. Nah dulu konon katanya selama pembangunan jalan ini banyak para pekerja yang kayak meninggoy gitu, misalkan karena kelelahan, terserang penyakit, hingga diterkam binatang buas. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Jalan Cadas Pangeran ini dibangun atas inisiatif dari Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu, yaitu Henry William Daendels. Nah, kenapa dinamakan Jalan Cadas Pangeran? Karena struktur jalan yang berbatu cadas. Lalu penamaan pangeran sendiri itu tidak terlepas dari kisah heroik Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kusumadinata ke-9, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Cornel. Nah, berdasarkan catatan sejarah, pada waktu pembangunan berlangsung, Pangeran Cornel menentang keras kebijakan dari Daendels tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghabisi Daendels menggunakan keris. Peristiwa itu terjadi ketika Pangeran Cornel bertemu dengan Daendels. Nah, ketika sang gubernur mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan, tapi Pangeran Cornel justru mengulurkan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya tuh kayak memegang keris kayak langsung
gitu. Lalu yang kedua, konon katanya pada zaman dahulu, pada waktu proses pembangunan jalan ini tuh banyak memakan korban jiwa. Nah, seperti yang aku udah sebutkan tadi, bahwa pembangunan jalan Cadas Pangeran ini telah memakan banyak banget kayak korban gitu. Kebanyakan para korban tuh meninggoy karena kelelahan, terserang penyakit, dan diterkam oleh binatang buas. Nah, menurut cerita masyarakat setempat, arwah dari para pekerja itu masih bergentayangan dan menghantui para pengendara yang melintasi wilayah Cadas Pangeran. Terus kalau misalkan kita ngomongin tentang kejadian mistis para pengendara ketika melewati jalan ini tuh udah banyak banget guys. Rata-rata tuh mereka sering melihat sosok bayangan hitam besar, atau mungkin dia tiba-tiba diberhentiin oleh sosok wanita atau orang yang meminta tumpangan. Itu sering banget guys. Dan jangan sampai ya kalian ketika dimanapun itu ada orang gak kenal minta tumpangan, itu jangan dikasih. Kita lebih baik kayak menghindari sesuatu yang mungkin bisa berakibat buruk untuk kita gitu kan. Ya oke sih baik, tapi nggak harus baik ke orang yang tidak kenal, apalagi minta tumpangan. Itu serem banget cuy. Oke guys, jadi kayaknya segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang berita yang cukup viral ini. So kalau misalkan nanti ada update terbaru, apakah ditemukan atau gimana-gimananya, nanti aku bakal share ke kalian. Dan untuk kalian yang warga Sumedang atau pernah melewati jalan ini, terus kalian pernah mengalami kejadian mistis, coba komen di bawah. Aku pengen baca kejadian-kejadian horor yang pernah kalian alami saat melintasi jalanan gitu. Dan thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye!